yang satunya dipecat dari PAN, yang satunya terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, dan yang ketiga jarang rapat. Tetapi kok bisa-bisanya mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakannya kurang tepat. Kadang-kadang saya heran, Jokowi yang sudah menunjukkan kinerjanya yang menurut saya sih baik, tetapi masih banyak yang mencibir. Seperti misalnya Amin Rais. Amin Rais malah nyebut situasi di Indonesia menjadi acak-adut. Dan bahkan Rizal Ramli menyebut jika Presiden Joko Widodo tidak sanggup mundur saja. Bahkan Ibas kemarin juga menjadi omongan publik dengan menyebut Violent Nation. Dari ketiga tokoh tadi, narasinya kok hampir sama ya. Tetapi yang bikin saya tertawa adalah ketika Mbah Amin Rais selalu mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo. Ternyata Mbah Amin Rais pernah mengaku dipecat dari PAN karena tidak setuju dengan rezim Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya pun Mbah Amin Rais mendirikan partai, yaitu Partai Umat. Begitu juga dengan Rizal Ramli. Rizal Ramli pernah reshuffle pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode pertamanya. Dan juga Ibas, menurut Andri Rosiade, Ibas juga jarang menghadiri rapat. Tetapi dari ketiga tokoh tadi, yang satunya dipecat dari PAN menurut Amin Rais, yang satunya terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, dan yang ketiga jarang rapat. Tetapi kok bisa-bisanya mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakannya kurang tepat. Menurut saya, kerja Presiden Joko Widodo sudah bagus lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Baru nongol Amin Rais sebut negara acak-adut. Politikus senior Amin Rais menilai kondisi Indonesia saat ini kacau dan acak-adut imbas pandemi ini. Menurutnya, pemerintah juga kerepotan menanggulangi pandemi dan terkesan bangsa kita masuk dalam chaotic situation atau situasi chaos. Situasi acak-adut dan simpang siur, kata Amin dalam konferensi pers peluncuran buku putih TP3 Rabu 7 Juli. Amin melihat beberapa kali ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi ini. Selain itu, Amin juga menganggap ada informasi yang simpang siur. Menurutnya, itu terjadi karena buzzer yang kerap membuat gaduh di media sosial. Perang antara kritisi dengan buzzer bayaran semakin lama semakin gaduh, kata Amin. Meski demikian, Amin meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap berusaha dan berdoa menghindari wabah ini. Ia juga berharap PPKM darurat yang diterapkan pemerintah saat ini bisa menekan angka penularan yang telah melonjak tinggi. Dia pun mewanti-wanti agar jangan ada orang yang memanfaatkan pandemi untuk meraih keuntungan pribadi, terutama para koruptor. Diketahui, sempat ada kasus korupsi di tengah pandemi, yakni ketika mantan Mensos Juliari Batubara terjerat kasus bansos pandemi ini. Dia sudah menjadi tersangka kasus korupsi. Jangan juga jadikan wabah sekarang ini jadi kesempatan emas bagi siapa? Buat koruptor dan predator. Itu terkutuk, kata mantan petinggi Partai Amanat Nasional itu. Sebelumnya, kritik juga disampaikan Edi Baskoro Yudhoyono dan Ibas. Menurut Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu, pemerintah seolah tak berdaya menghadapi pandemi ini. Pemerintah terlihat tidak berdaya menangani pandemi yang sudah memasuki tahun kedua. Kurang tabung oksigen, misalnya, menunjukkan antisipasi yang lemah dari pemerintah, kata Ibas. Diketahui sebelumnya mantan Dewan Pakar PKPI Teddy Kusnaidi mengaku tidak heran dengan klaim ekonom senior Rizal Ramli yang menyebut jika Presiden Jokowi layak untuk mundur dari jabatannya secara terhormat. Pasalnya, Rizal Ramli mengaku kasihan dengan Presiden Jokowi yang acap kali dihina oleh berbagai pihak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan keberadaan RUU yang memuat pasal-pasal perihal sanksi bagi orang yang telah menghina Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lain halnya dengan Teddy Kusnaidi, ia menganggap jika logika Rizal Ramli tersebut berlawanan dengan realita yang ada. Menurutnya, Rizal merupakan sosok yang kerap dihina dan ditertawakan rakyat Indonesia akibat tingkah lakunya yang terkesan seperti tidak puas dengan kinerja dari Presiden Jokowi.
Kalau ikuti logika Rizal Ramli, karena kasihan Rizal Ramli sering dihina dan ditertawakan rakyat Indonesia, tulis Teddy seperti dilansir Galam Media dari akun Twitternya Teddy Kusnaidi pada Jumat 18 Juni 2021. Maka dari itu, Teddy meminta Rizal untuk bergegas pergi ke negara lain agar ia bisa merasa puas dengan kinerja dari pemimpin negara tersebut. Lantas, Teddy pun menyarankan Rizal untuk pindah dan menjadi warga negara Korea Utara. Maka lebih baik dia, Rizal Ramli, pindah dan jadi warga negara Korea Utara, tuturnya. Pasalnya, Presiden Korea Utara Kim Jong-un dikenal sebagai pemimpin yang berani memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang berani melanggar peraturan yang telah dibuat pemerintah Korea Utara. Diketahui juga pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono Ibas tentang jangan sampai negara dibuat violent nation, ditanggapi oleh politikus muda PDI Perjuangan Wanto Gisito. Wanto yang juga Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan menilai Ibas menunjukkan sangat tidak mampu meredam situasi darurat di tengah situasi pandemi ini. Justru, kata Wanto, pernyataan Ibas hanya akan memperkeruh dan menyakiti hati para tenaga kesehatan yang sudah kerja keras banting tulang mengobati para pasien ini. Lebih baik Ibas memperhatikan saja Demokrat agar tidak jadi partai gagal violet party. Soalnya, gejala menjadi partai gagal sudah di depan mata. Cari cara saja agar lolos PT di 2024. Atau yang violet itu mempikiran Ibas, mungkin akibat pengaruh yang membuat pikirannya tidak lagi jernih, ujar Wanto Sugito dalam pesannya kepada wartawan Jumat 9 Juli. Mantan aktivis 98 ini juga menilai pernyataan Ibas terkait Violet Nation yang dikaitkan dengan menangani pandemi pun tidak sesuai konteks. Ia pun mempertanyakan pernyataan putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono ini yang sering tidak substansial dalam berbagai komentarnya ke publik. Di sisi lain, pria yang akrab disapa Kutuk itu pula mempertanyakan kinerja Ibas di parlemen. Tidak perlu jauh-jauh, kata dia, hal itu bisa dilihat lewat tingkat kehadirannya di DPR sebagai wakil rakyat. Tolong itu dicek kehadirannya di DPR, khususnya di Komisi 6. Teman sejawatnya di DPR saja pada mengatakan jarang rapat. Itukah wakil rakyat yang mau dicontoh, kata Wanto. Wanto Sugito sangat memahami negara demokrasi memang tidak harus alergi kritik. Namun apapun yang harus disampaikan sepatutnya substansial dan konstruktif. Jadi tidak malu-maluin, koreksi ke diri sendiri dulu, dan jika dikritik balik jangan senewen, tuturnya. Sebelumnya diberitakan, selain menyebut Violet Nation, Ibas turut mengkritik penanganan pandemi ini di Indonesia yang dia anggap belum memperlihatkan hasil membaik. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai Violet Nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya, kata Ibas kepada wartawan pada Rabu 7 Juli 2021. Pemerintah menurut Ibas terlihat tidak berdaya menangani pandemi ini yang sudah memasuki tahun kedua. Kurangnya tabung oksigen, kata dia, menunjukkan antipasi yang lemah dari pemerintah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, tapi saat rakyat sendiri membutuhkan barangnya susah didapat? Kasus tabung oksigen ini disebutkan merupakan presiden buruk yang memperlihatkan bahwa pemerintah seolah-olah kurang sigap mempersiapkan kebutuhan untuk menjawab segala yang muncul sebelumnya. Dia mengingatkan, pandemi ini telah memasuki tahun kedua, dan karena itu dampak-dampaknya mestinya sudah dapat diantisipasi, terutama yang terhubungan dengan kebutuhan medis. Ibas juga meminta pemerintah bersikap tegas mengambil keputusan soal vaksin. Jika vaksin yang sebelumnya tidak cukup manjur, Ibas meminta pemerintah segera menyediakan vaksin yang lebih baik.